Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan membahas materi tentang teater modern Nusantara. Ya, kalian kemarin sudah mengerjakan latihannya, kemudian juga sudah membaca materinya. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu nih pengertian dari teater Nusantara, ya. Nah, teater modern Nusantara yaitu sebuah pertunjukan yang dipengaruhi oleh teater barat, baik dalam bentuk penampilan maupun manajemennya. Sangat berbeda dari teater tradisional. Nah, teater modern ini tidak terpaku terhadap adat istiadat setempat. Jadi, teater modern ini sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi, untuk cerita, tema, dan juga lakon-lakonnya itu sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, teater modern ini mempunyai peran terhadap kehidupan budaya masyarakat. Peran tersebut sama dengan seni yang lain, yaitu sebagai media ekspresi, komunikasi, media bermain, media berpikir kreatif, dan juga sebagai media pendidikan. Nah, teater dalam pengertian umum atau lazim itu kegiatan manusia dalam menggunakan tubuh atau benda yang dapat digerakkan, di mana suara, musik, dan tariannya itu sebagai media utama untuk mengekspresikan cita rasa dan juga karya seni. Nah, untuk menampilkan teater yang baik, seorang pemain teater itu harus menguasai keterampilan ada olah tubuh, pikiran, suara agar dapat memainkan peran yang dibawakannya itu dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri tari modern, ciri-ciri teater modern. Ya, jadi ciri-ciri teater modern itu yang pertama. Jadi kalau pertunjukan teater modern itu biasanya dilakukan di tempat yang khusus, ya, yakni di bangunan proserium yang memisahkan penonton dengan pemainnya. Jadi proserium itu panggung yang memisahkan antara penonton juga pemainnya. Jadi ada sekat gitu. Nah, yang kedua berfungsi sebagai hiburan. Jadi ciri teater modern ini yang paling utama itu memang sebagai hiburan. Jadi untuk menghibur masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu penonton harus membayar, berbeda dengan teater tradisional. Kalau teater tradisional biasanya itu diadakan secara sukarela. Berbeda dengan teater modern. Kalau teater modern itu untuk menontonnya kalian perlu membayar. Kemudian yang selanjutnya ada ungkapan menggunakan bahasa modern atau idiom. Jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan di teater modern ini sudah menggunakan ungkapan modern, ya. Jadi sudah mengikuti ungkapan perkembangan yang seperti zaman sekarang. Jadi sudah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya unsur ceritanya itu berkaitan dengan peristiwa sezaman. Jadi peristiwa dan juga unsurnya juga sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi sudah tidak terpaku dengan kayak cerita legenda-legenda zaman dulu gitu, ya. Jadi sudah lebih modern. Nah, kemudian bahasa yang digunakan itu juga sudah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Kemudian adanya pegangan cerita yang tertulis atau skenario. Jadi skenario itu pegangan cerita tertulis. Kemudian lanjut ke peran teater modern. Yang pertama itu media pengembangan potensi dan kreativitas. Jadi seni teater ini sebagai media ekspresi dan komunikasi membutuhkan manusia berbakat agar penyajian teater ini berkesan dan membawa dampak positif bagi para penontonnya. Nah, di samping itu teater modern juga mempunyai peran sebagai tempat terjadinya hubungan yang erat antara seniman dengan masyarakat serta sebagai wadah budaya. Kemudian yang selanjutnya sebagai media ekspresi. Nah, dalam kehidupan manusia selalu ada hal-hal yang mengakibatkan gejolak psikologis. Salah satu cara untuk mengawasi gejolak tersebut dengan berekspresi melalui tiruan perilaku atau peristiwa antar manusia terhadap bentuk-bentuk kehidupan dan permasalahan itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya sebagai media komunikasi. Jadi selain sebagai media pengembangan dan juga media ekspresi, juga bisa sebagai media komunikasi. Jadi teater ini dapat mengungkap dan memanipulasi realitas cerita secara jujur, adil, dan juga menyeluruh sehingga dapat menyentuh nurani dan juga akal sehat manusia. Dengan pertunjukan yang menyentuh nilai-nilai manusiawi, diharapkan masih ada sisi baik dari manusia yang bisa menerima ide untuk kebaikan bersama.
Selanjutnya, macam-macam teater modern. Jadi, teater modern itu ada dua, ada operet dan juga ada drama musikal. Nah, yang pertama itu operet. Operet ini sejenis opera, hanya saja dia lebih ringan dibandingkan dengan opera ya. Jadi, kalau operet ini lebih mengutamakan dialog daripada nyanyian. Juga dianggap kurang serius dibandingkan dengan opera. Ya, nah tapi opera tetap saja dianggap sebagai opera karena penyanyi-penyanyi opera juga menyanyi dengan menggunakan suara opera dibandingkan dengan suara penyanyi musik populer. Jadi bedanya itu kalau opera itu lebih ringan dibandingkan dengan opera gitu ya. Kemudian drama musikal. Nah, drama musikal itu bentuk ekspresi kesenian yang dikolaborasikan antara musik, laku, gerak dan juga tari yang menggambarkan suatu cerita kemudian dikemas dengan tata koreografi dan juga musik yang menarik sehingga terbentuklah sebuah drama musikal yang disebut dengan musical play. Nah, kemudian selanjutnya adalah unsur teater modern. Nah, pemeran teater itu elemen yang penting dalam sebuah pementasan. Karena itu, seorang pemeran harus menguasai tubuh, emosi, dan juga intelektualnya. Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama ada olah tubuh. Nah, olah tubuh. Jadi, seorang pemain teater itu harus mempunyai olah tubuh yang bagus. Jadi mencakup ada kekuatan, kelenturan, ketahanan dan juga keterampilan tubuh sehingga mampu menciptakan gerak yang dibutuhkan dalam pementasan. Nah, tujuan teknik olah tubuh ini untuk melenturkan badan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam berakting. Beberapa tekniknya itu ada gerak anggota tubuh. Ya, jadi menggerakkan anggota tubuh semuanya. Ya, jadi sejenis pemanasan ketika kita melakukan olahraga. Kemudian mimik. Nah, mimik ini menjadi salah satu perhatian teknik olah tubuh karena wajah merupakan bagian yang paling menarik pada seseorang. Jadi, wajah ini menjadi pusat perhatian seseorang. Mimik juga disebut sebagai ekspresi wajah atau air muka. Nah, kemudian sikap. Sikap itu gerak atau posisi keseluruhan badan. Kemudian yang selanjutnya adalah olah suara atau vokal. Nah, untuk menjadi seorang pemain teater ini juga olah suara atau vokalnya itu harus bagus ya. Karena proses komunikasi dalam teater ini juga diperlukan. Jadi, proses komunikasi yaitu proses transformasi informasi antara komunikator atau pengirim pesan dan juga komunikan atau penerima pesan. Nah, bentuk latihan vokalnya itu ada latihan pernafasan, kemudian ada latihan vokal getaran dalam dan juga ada latihan vokal getaran luar. Kemudian ada latihan pengucapan. Nah, latihan pengucapan ini bertujuan agar suara pemain itu jelas ya. Jadi diksinya itu juga jelas. Nah, latihannya itu ada latihan dengan olah vokal, teknik olah vokal. Contohnya nih, misalnya ada berbisik, bergumam, dan bersenandung. Itu ya. Nah, berbisik itu ya yang diutamakan adalah kontraksi otot bibir, wajah, dan rahang. Sedangkan bergumam ini dilakukan dengan cara menarik nafas, tahan, dan mengembuskan dengan cara bergumam. Kemudian bersenandung. Ya, bersenandung itu dimulai dari nada rendah sampai dengan nada tinggi. Kemudian latihan yang kedua adalah latihan artikulasi. Jadi latihan tentang kejelasan bunyi yang dikeluarkan. Ya, kemudian ada latihan diksi. Latihan diksi ini biasanya tentang latihan huruf ya, ada huruf P, B, T, D dan juga K. Kemudian ada latihan intonasi ya. Nah, latihan intonasi ini adalah nada suara, irama bicara atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata. Nah, fungsi dari intonasi ini membuat pembicaraan menjadi menarik, tidak membosankan, dan kata-kata atau kalimat yang diucapkan lebih mempunyai makna. Kemudian ada olah rasa. Nah, olah rasa ini dibagi menjadi 3 ya. Ada latihan konsentrasi, latihan imajinasi, dan latihan emosi. Nah, untuk latihan konsentrasi ini berarti memusatkan pikiran pada sesuatu. Dalam konsentrasi ada sesuatu yang harus jadi pusat perhatian. Jadi harus memusatkan perhatian kamu itu pada satu titik aja nih, gitu ya. Nah, kemudian ada latihan imajinasi. Latihan imajinasi itu proses pembentukan gambaran yang ada dalam pikiran, di mana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Gitu ya. Kemudian ada latihan ingatan emosi. Nah, ingatan emosi itu salah satu perangkat pemeran untuk bisa mengungkapkan atau melakukan hal-hal yang ada di luar pada dirinya. Nah, latihan ini latihannya mengingat lagi bagaimana emosi yang pernah ada dalam
diri kalian. Contohnya ini ada marah, gembira, sedih, putus asa, dan juga ragu-ragu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah merancang pertunjukan teater. Ya, jadi untuk merancang pertunjukan teater itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan itu ada penyusunan naskah, pemilihan pemain, peran sutradara, properti, penataan, dan juga penonton. Nah, dari hal-hal itu ada hal lain juga yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada lakon. Nah, lakon itu apa? Lakon itu peristiwa nyata atau karangan yang disampaikan kembali dalam pentas dan dengan tindak tanduk atau mimiknya, ekspresinya gitu ya. Nah, unsur-unsur lakon itu yang pertama ada tema. Jadi tema itu gagasan cerita atau pesan yang akan disampaikan oleh pengarang. Kemudian ada amanat. Amanat itu pesan yang terkandung dalam cerita. Kemudian ada plot. Plot itu jalan cerita drama ya. Biasanya terdiri dari ada yang pertama nih, misalkan masih flat, kemudian mulai muncul masalah, terus ada konflik, ada puncak konflik, dan juga ada solusinya. Kemudian ada karakter, yaitu perwatakan dari tokoh yang bermain. Kemudian ada dialog. Dialog itu percakapan antar tokoh. Kemudian ada setting, itu ada setting itu tempat, waktu, dan juga suasana terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi, yaitu pandangan atau pembagian kesan pengarang cerita. Kemudian yang kedua itu ada menulis cerita ya. Nah, menulis cerita. Untuk menulis cerita itu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama itu menentukan tema, menentukan persoalan, membuat sinopsis. Sinopsis itu gambaran dari keseluruhan cerita ya. Kemudian menentukan kerangka cerita, menentukan tokoh protagonis. Tokoh protagonis ya, pasti kalian sudah tidak asing nih. Tokoh protagonis itu tokoh yang biasanya itu baik ya. Ya. Kemudian menentukan cara penyelesaian dari permasalahan. Nah, setelah itu baru menulis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pelatihan pemeranan. Nah, pelatihan pemeranan ini meliputi pelatihan ada teknik muncul. Ya, jadi cara seorang tampil pertama kali ke pentas itu harus bagaimana. Kemudian teknik memberi isi. Ya, jadi ucapan kalau teknik memberi isi itu jadi ucapan tulus mengungkapkan keikhlasan atau simpati. Nah, kemudian teknik pengembangan. Ya, teknik pengembangan itu ada beberapa ya. Kemudian ada pengembangan pengucapan, ada gestur, teknik memindah puncak-puncak, teknik timing, dan juga ada teknik improvisasi. Nah, kemudian yang keempat itu ada rancangan tata artistik. Ya, nah meliputi apa aja? Jadi ada meliputi tata panggung, jadi penataan panggung. Ya, tata panggung itu berarti berhubungan dengan penataan panggung. Kemudian ada tata busana, ya, agar busana pementasan mempunyai efek yang diinginkan, maka busana itu harus memiliki berapa fungsi nih? Membantu menghidupkan perwatakan, membantu mewujudkan individualisme peran, dan juga memberi fasilitas membantu gerak pelaku. Kemudian ada tata cahaya. Nah, cahaya ini fungsinya untuk menyinari. Jadi biar apa? Tata cahayanya itu menerangi dan menyinari tempat pentas pameran. Kemudian membuat efek cahaya yang alamiah untuk menentukan keadaan jam, musim, cuaca, dan juga keadaan yang sedang terjadi. Kemudian melukiskan dekor atau skenery dalam menambah nilai warna. Dan yang terakhir itu ada membantu permainan lakon dengan cara membantu menciptakan suasana kejiwaan. Nah, kemudian selanjutnya ada tata rias. Nah, tata rias ini mengubah seorang perempuan menjadi cantik, menjadi nenek tua, atau sebagai peran wanita menjadi laki-laki, dan juga sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tata bunyi. Nah, tata bunyi ini adalah musik dalam pertunjukan untuk mendukung suasana, misalnya penggambaran kesedihan diiringi dengan musik yang berirama lembut, kemudian adegan kemarahan diiringi musik berwarna cepat dan juga keras gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang teater modern.